Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi dan semangat belajar. Bertemu lagi, berjumpa lagi, bersua lagi dengan Om Mumun di channel Om Mumun Sharing. Pada kesempatan kali ini kita masih berkutik tentang Google Sheet, yaitu formula dasar Google Sheet call if. Apa itu call if? Nah, sebelumnya jangan lupa untuk di like, di komen, serta di share video dari Om Mumun. Kemudian untuk yang baru saja gabung, jangan lupa untuk di subscribe. Oke, langsung saja kita ke menu call if pakai S. Nah, fungsinya apa? Fungsi dari call if adalah untuk menghitung dengan beberapa syarat. Syaratnya lebih dari satu. Kalau syaratnya cuma satu, menggunakan call if saja. Tapi karena syaratnya lebih satu atau jamak, belakangnya dikasih S, call if. Nah, kita langsung contohnya saja, yaitu call if dan bedanya, nah sekarang rentang kriteria mau dimasukkan adalah rentang kriteria 1. Rentang kriteria 1 kita ambil ini semen, kemudian syaratnya adalah semen, kemudian kita pilih tentang 2, kita pilih tanggal, kriterianya tanggal 3. Nah, jadi pada tanggal 3 penjualan semen adalah 1 kali. Penjualan semen 1 kali. Ini jika formula ini karena kita milih hanya sel yang kita inginkan, rentang yang kita inginkan, maka ini hanya berlaku untuk data yang tidak bertambah atau data yang sudah final. Namun jika data itu belum bertambah, kita masih bertambah, belum final maksudnya, kita pakai yang di atas. Tanggal kriterianya adalah tanggal 3, kemudian rentang kriteria kedua yaitu material atau barang, kita pilih semen. Nah, hasilnya juga 1. Nah, bedanya jika ini kita akan bisa ketika ada penambahan data baik dari tanggal maupun harus tanggal dan harus barangnya itu memenuhi kriteria, maka dia kehitung. Kalau tidak ya tidak. Meskipun di bawah sini ditambah semen, selama tanggalnya kosong, dia tidak akan menambah. Dia tidak menambahkan. Ya. Jadi kalau harus kedua-duanya diisi memenuhi kriteria yang dituliskan. Nah, sekarang kalau ini pengerjaan di dalam satu sheet yang sama dengan datanya, jika
pengerjaan di beda sheet. Nah, misalnya di sini pertama kita tentukan syaratnya. Syaratnya adalah tanggal 3 dan semen. Ini adalah syarat 1, ini adalah syarat 2. Tanggal 3 dan semen. Nah, kita langsung, jadi kita sudah tahu syaratnya. Kita pilih rentang kriteria 1, itu adalah tanggal. Kita koma 2 dulu atau kita kembali ke sini. Tanggal. Nah, dari tanggal, kemudian rentang kriteria 2. Rentang kriteria itu adalah nama barang. Kita pilih nama barangnya, kemudian kita klik kriteria keduanya. Setelah kita masukkan, baru kita kurung tutup atau langsung di enter. Nah, hasilnya adalah 1. Hasilnya sama, yaitu 1. Nah, ini adalah kegunaan menghitung count if dengan yang mudah atau dasarnya. Nah, count if ini sendiri bisa digunakan untuk menghitung seperti dengan count if yang kemarin video sebelumnya, untuk menghitung secara berjalan atau data kontinu. Jadi dengan data yang berjalan ini, kita nanti jika datanya banyak, kita bisa menghitung dengan lebih cepat. Ayo kita coba. Itu yaitu kita mau dimulai dari jam 4. Jangan lupa kita kunci dulu 4, kemudian kriterianya 4, kita copy dulu. Sampai di 4. Kita yang jalan dulu, jalan. Kemudian syaratnya adalah B4. Kriteria kedua kita C4. Kita kunci, kemudian sampai C4 lagi. Kemudian kriterianya baru C4. Nah, di sini kita lihat apakah hasilnya. Nah, hasilnya akan 1 karena memang penjualan di setiap tanggal itu hanya ada 1 item. Misalnya kita ganti semen, dia akan turun. Nah, dia akan tertulis 2. Kalau kita ganti semen semua, kita akan semen semua. Nah, di sini baru akan dibaca 1, 2, 1, tanggal 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, ini kalau menghitung secara kontinu. Ya, kalau datanya cuma kayak gini sih nggak belum, karena masih bisa dihitung. Nah, ini kalau menghitungnya secara
berjalan per hari. Nah, itu kalau kita rubah coba. Ini sampainya B4, B kita semua kolom kita hitung, D-nya juga. Dia akan hasilnya sama karena apa? Karena syaratnya, nah, ada semen 2, Nah, dia akan menghitung pada tanggal itu, hasilnya akan memberi hasil yang sama dengan yang kita berjalan. Karena apa? Karena kita harus memenuhi tanggal menghitung di sini harus memenuhi kriteria tanggal dan kriteria nama barang. Nah, itu adalah contoh penggunaan. Contoh cara menulisan. Cara menggunakan formula CONIF. Itu yang di sini cara sederhananya, dasarnya. Kemudian adalah untuk menghitung secara bertahap atau berjenjang. Nah, cukup sekian untuk materi CONIF kali ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tuliskan di komen. Jangan lupa untuk like, kemudian di share, dan di subscribe untuk para yang baru gabung dengan channel Momon Sharing. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, the power of zero.